Bicara tentang sukses, semua orang pasti bertanya-tanya apa sih yang membuat seseorang bisa sukses atau seseorang bisa gagal dalam hidupnya. Kita semua tahu bahwa semua orang pasti ingin menjadi orang yang sukses. Gak ada orang dari lahir lalu diceritakan Anda hidup akan menjadi susah atau cita-citanya jadi orang susah. No one want that. Everybody want to be a successful person. Bicara tentang sukses, semua orang pasti bertanya-tanya apa sih yang membuat seseorang bisa sukses atau seseorang bisa gagal dalam hidupnya. Pertanyaan ini menggelitik para psikolog di dunia. So, beberapa saat yang lalu ada perkumpulan psikologis yang meneliti tentang hal ini. Jadi perkumpulan ini meneliti tentang orang-orang yang sukses dalam hidupnya, kerjaan bagus dan sebagainya. B, orang-orang yang gagal dalam hidupnya, yang akhirnya pelariannya ke narkoba, minum-minuman keras dan sebagainya. Mereka berpikir, apa sebenarnya yang membedakan antara orang sukses dan orang yang tidak sukses? Sebelum saya cerita, saya tanya dulu pada Anda, menurut Anda, apa yang membuat seseorang bisa sukses dan apa yang membuat seseorang bisa gagal dalam hidupnya? Faktor apa? Kalau Anda mengatakan bahwa pendidikan, faktor keluarga, faktor ekonomi, pendidikannya jelek, susah sukses. Keluarganya mungkin tidak mendukung, susah sukses. Ekonominya tidak mendukung, susah sukses. Kalau Anda berpikir seperti itu, that's exactly apa yang dipikirkan oleh para psikologis tersebut. Jadi para psikolog tersebut juga memikirkan hal yang sama. Menurut mereka, yang membuat seseorang gagal dalam hidup atau membuat seseorang sukses dalam hidupnya adalah faktor-faktor seperti itu. Menurut mereka, sebelum mereka mengadakan penelitian. And then, penelitiannya dilakukan. Mereka mengumpulkan sekitar 30.000 orang, 15.000 orang-orang sukses dan 15.000 orang yang menurut mereka gagal dalam hidupnya. Dan mereka meriset orang-orang tersebut tanpa adanya bias. Hasilnya mengejutkan mereka. Ternyata yang sangat membedakan antara dua kelompok ini bukan pendidikan, bukan faktor keluarga, dan bukan faktor ekonomi. Jadi ada orang yang gagal dalam hidupnya, pendidikan tinggi ternyata. Ada orang yang sukses, pendidikan rendah ternyata. Begitu juga dengan keluarga dan faktor ekonomi. Lalu apa hasilnya? Apa faktor yang benar-benar penting dalam kesuksesan mereka atau kegagalan mereka? Hasil risetnya adalah lingkungan. Yes, lingkungan. Ternyata lingkungan sangat amat mempengaruhi kehidupan orang ke depannya. Which makes sense, you know? Kalau misalnya Anda berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, lama-kelamaan Anda akan juga ikut minum minuman keras. Kalau misalnya Anda bergaul dengan orang-orang yang hidupnya sehat atau olahraga, lama-lama Anda juga akan berubah gaya hidup Anda menjadi sehat dan olahraga seperti teman-teman kalian di lingkungan kalian. Kalau Anda ngumpulnya dengan orang-orang yang tidak sukses dalam hidupnya, yang stres, gagal dan sebagainya, Anda akan masuk dalam pikiran Anda bahwa hal tersebut wajar. Kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, that will change your life. Yes, I know. The question is adalah gimana caranya ngubah lingkungan? Gimana caranya saya cari teman yang kaya, yang sukses, yang berhasil dalam hidupnya? Of course, you can. Jadi kalau lingkungan Anda saat ini menurut Anda negatif, your job is keluar dari lingkungan tersebut. Karena hidup kita ini seperti warna. Kalau Anda masuk ke dalam sebuah lingkungan baru, Anda bisa diwarnai oleh lingkungan itu. Kecuali Anda bisa merubah warna dari lingkungan itu. So, that's the answer. Mulai sekarang, perhatikan benar-benar apa lingkungan Anda. If it's bad, leave. Got it? See you again.